Oke, saya suka dengan pertanyaan ini. Jadi, Halo, selamat datang kembali di channel Orang Tua. Channel akan selalu memberikan informasi tentang bimbingan dan konseling. Nah, pada video kali ini kita masih dalam program baru kita, yaitu kepoin orang-orang hebat, ya. Nah, kalau kemarin kita sudah ngepoin Bapak Rizky Arianto dari Rubicon Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan sosok inspiratif lainnya. Ya, beliau masih sangat muda, tapi sudah banyak sekali prestasi yang ia dapat dari terutama dalam bidang bimbingan dan konseling. Semoga dari pembicaraan yang kami lakukan ini ada hal yang bisa kita ambil dan menginspirasi kita, sehingga kita juga dapat menjadi orang-orang yang hebat berikutnya. Kenapa begitu? Karena kita semua adalah orang-orang yang hebat. Oke? Nah, untuk itu langsung saja ya kita saksikan bagaimana perbincangan kami dengan beliau. Beliau adalah Bapak Umam Salahadu. Ya, untuk yang belum subscribe silakan subscribe dulu supaya channel ini dapat terus memberikan informasi-informasi bermanfaat terutama dalam bimbingan dan konseling. Saksikan. Oke, udah. Oke, Bang. Oke, Bang, selamat pagi, Bang. pagi. Ini panggilannya apa nih, Mas Umam atau gimana? Panggilannya kalau di kampus itu ya Bang Umam, ada yang langsung manggil Umam, tergantung dari tingkat umur lah. Mungkin kalau lebih tua mungkin yang manggil Umam juga nggak apa-apa. Oh, gitu Bang ya. Oke lah. Iya. Kata pembuka dulu Bang ya. Oke, siap. Oke, selamat datang di channel Orang Tua ya. Hari ini kita mau wawancara lagi satu orang hebat ya. Namanya Bapak Umam Salahadu ya. Kalau kemarin kita udah bicara dengan Bapak Rizky Arianto, nah sekarang kita mau gali lagi tentang siapa ini Bapak Umam Salahadu ya. Selamat pagi Bang Umam. Pagi. Gimana Selamat kabarnya pagi Bang Umam? juga Mas YouTuber. Jadi saya ini banyak gelar nih Pak Abang nih. Dia bilang panggil banget Pak Bang YouTuber, dipanggil Pak Guru. Ya. Ya Bang ya. Nah, Mas Umam Salahadu ini saya dengar-dengar ini duta genre Kabupaten Kudus nih Bang. Benar Bang? Ya, alhamdulillah duta genre Kabupaten Kudus tahun 2018. Oh gitu. Iya, Ya. iya. Itu apa Bang? Boleh cerita sedikit itu apa tuh? Jadi Duta genre itu apa? Genre itu kepanjangannya adalah generasi berencana, di mana genre itu adalah sub organisasi, anak organisasi dari BKKBN, di bawah naungan dari BKKBN. Di situ yang menangani tentang remaja, pola remaja agar supaya ya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dan kebetulan ternyata genre itu juga mempunyai anak lagi, namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, itu ada yang remaja, ada yang Pusat Informasi Konseling Sekolah. Jadi ada yang di kampus, juga ada yang di sekolahan. Kebetulan ketika tahun 2017 saya ikut itu PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di IAIN Kudus tahun 2017. Nah, setelah 2018 saya ditunjuk untuk ikut seleksi duta genre di Kabupaten Kudus karena memang saya tinggalnya di Kudus. Nah, setelah seleksi dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Setelah itu dibina untuk mewakili Kabupaten Kudus di Jawa Tengah dan di Jawa Tengah. Jadi genre itu apa tadi Bang? Generasi berencana. Jadi sebenarnya genre itu ada sangkut pautnya dengan konseling, Bang. Sebenarnya seperti itu, makanya itu saya aktif di situ. Jadi PIKR itu adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Di situ ada yang namanya kesehatan reproduksi, terus peer counseling. Nah, bahkan
sekolah-sekolah yang maju pun saat ini pun itu sudah mempunyai pusat informasi konseling remaja. Seperti kemarin waktu saya KKL di MAN 1 Jogja itu peaknya sudah luar biasa. Terus saya di UNS Universitas 11 Maret di Surakarta itu pun peak R-nya sangat luar biasa sekali, aktif di dunia media sosial juga. Memang dia itu basicnya dari teman-teman konseling gitu loh. Seperti itu Bang ya. Jadi share informasi ya. Ditanya sedikit aja, ini ngomongnya sudah banyak sekali. Iya betul, mantap ini Bang. Jadi abang ini siapa Bang? Masih kuliah atau udah kerja atau ngajar gimana? Nah, ngomong-ngomong masalah jenjang pendidikan ya. Jadi saya itu dulu itu sekolah di MA di Kabupaten Oku Timur di Sumatera Selatan. Saya itu orang Sumatera Selatan di Kabupaten Oku Timur sambil pesantren. Setelah lulus 3 tahun, lulus dari 2013, dari 2012 sampai 2015. Nah, setelah itu saya nggak langsung kuliah, Bang. Saya di situ ikut mengelola administrasi sekolahan, ikut mengembangkan cara berbicara di depan umum, bagaimana mengasah mental, bagaimana menghadapi istilahnya adik-adik siswa lah, seperti itu. Selama 1 tahun. Nah, setelah itu tahun 2017 baru saya daftar di IAIN Kudus dan keterima di jurusan bimbingan dan konseling. Dan sekarang saya masih semester 6. Saya belum guru, apalagi dosen. Jadi masih mahasiswa Bang ya, tapi udah hebat, prestasinya udah lumayan banyak gitu ya. Iya Bang ya? Iya. Udah 2 genre kemarin ya kan? Nah, kenapa Bang milih jurusan BPK Bang? Kenapa nggak milih ekonomi kah? Hukum kah? Gitu? Nah, jadi ngomong-ngomong mengapa kok mengambil jurusan BK? Sebenarnya peran BK dulu sepengetahuan saya ketika saya masuk sekolah itu ya, BK itu hanya untuk nangani orang-orang yang nakal, nangani orang-orang yang tidak pernah berangkat sekolah, yang merokok dan lain sebagainya. Tapi setelah saya cobalah, posisi kan kalau di tempat saya ini kan bisa dibilang dusun lah ya. Jadi ibarat guru yang sesuai dengan jurusannya itu sangat jarang. Guru jurusan PAI ngajar BK, jadi kan menyeleweng gitu loh. Makanya itu cobalah saya mau ambil BK. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam BK itu sebenarnya? Karena memang juga namanya sekarang itu kan banyak sih orang laki-laki yang nggak suka dengan hitung-hitungan, dengan fisika, matematika. Jadi ya kayaknya BK ini selain juga nggak ada hitung-hitungannya, juga kayaknya itu sesuai dengan apa yang saya miliki gitu loh. Oh, jadi sesuai dengan passion dari masing-masing. Iya, sesuai dengan passion. Oh, ya. Mantap kalau gitu Bang ya. Nah jadi gini Bang, ini saya juga lihat nih kan Bang ini kan masih mahasiswa ya, juga tapi pendiri dari YouTube Harapan Pagi Channel, betul Bang ya? Iya betul sekali. Iya Bang ya. Nah juga saya lihat subscriber udah lumayan banyak ya, udah 7.000 lebih ya. Kemudian udah ditonton, iya 7.500, kemudian udah ditonton lebih dari 3 juta kali. Wow, banyak, itu prestasi yang bagus itu Bang ya kan. Nah, tapi pertanyaan gini Bang, kenapa milih namanya itu Sarapan Pagi Bang? Apa nggak makan siang kah, makan malam atau apa? Oke, jadi memang di dalam channel itu nggak khusus konseling ya Bang ya. Dari awal pun kita jual branding, kita jual brand itu nggak khusus konseling, tapi bagaimana ketika orang mendengar Harapan Pagi dia langsung ingat dengan Umam Soldado, dengan sarapan dengan konseling gitu loh. Memang di awal kita mendesain, menjual brand. Saya punya brand ini Sarapan Pagi. Nah, brand ini isinya apa? Isinya konseling, genre. Nah, jadi ketika orang-orang ingat dengan konseling, orang tersebut ingat dengan Sarapan Pagi. Orang itu ingat dengan Sarapan Pagi, orang itu ingat dengan konseling. Nah,
Oh Karena memang gitu. di dalam channel itu nggak cuma konseling, ada juga beberapa materi genre, ada juga bincang-bincang dengan duta-duta genre. Karena memang passion gitu loh. Kita mengacu kepada passion. Saya tidak mau mengekang bahwa saya harus begini. Ya kita jalan aja yang kita mampu. Jadi memang agar supaya jalannya itu lebih nyaman gitu, lebih enjoy, lebih menikmati proses. Oke bang, jadi gini bang lagi bang. Channel sarapan pagi ini kan juga bahas tentang BK bang kan? Ya. Nah, tapi tadi bang bukan juga ada genre, ada yang lain itu kan? Tapi ada juga bahas tentang bimbingan dan konseling. Tapi kan kalau kita lihat di sini bang, channel yang bahas tentang BK ini kan banyak, ya kan? Banyak. Nah, yang mau saya tanya gini bang. Yang mau saya tanya gini, yang beda dari sarapan pagi ini apa bang? Dari channel-channel lain. Ya. Oke. Saya suka dengan pertanyaan ini. Jadi memang setiap orang itu bisa meniru orang lain. Yeah. Setiap orang itu bisa meniru orang lain, tapi tidak bisa meniru keunikannya. Iya, betul. Nah, di sarapan pagi ini saya harus membranding saya punya keunikan di dalam menyampaikan materi, di dalam mengedit video, di dalam kita menulis judul, di dalam kita membuat thumbnail. Jadi ketika orang melihat thumbnail, wah itu pasti dari sarapan pagi. Nah, jadi pelanggannya itu langsung sarapan pagi, yang pojoknya ada logonya. Nah, seperti itu. Jadi dalam saya berbicara selalu tidak berbeda dengan video-video sebelumnya, entah itu dari pembukaan, entah itu dari penutupan, memberi kuat-kuat. Nah, itulah pokoknya kita harus mencari kita itu punya apa sih, punya keunikan apa yang bisa kita jual untuk membranding barang kita. Jadi seperti itu. Memang kalau materi itu dimanapun bisa dicari, bahkan di Rubicon itu malah lebih bagus materinya daripada sarapan pagi. Tapi perlu diingat, setiap orang itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki daya tarik tersendiri. Seperti itu, Pak. Jadi intinya di unik itu tadi ya. Jadi lihat ini ingatnya sarapan pagi gitu Pak ya, betul Pak ya? Ya. Oke, itu bagus Pak ya. Nah kemudian gini Pak, abang ini kan mahasiswa ya kan, masih mahasiswa di BK, tapi udah banyak buat seminar-seminar, ya kan. Nah itu prestasi sebenarnya kan, seorang mahasiswa buat banyak seminar-seminar yang diikuti oleh bukan aja mahasiswa tapi guru-guru dan praktisi-praktisi dari BK, ya kan? Ya, kan ada dosen juga kemarin. Iya, nah, yang mau saya tanyakan gini bang, kok bisa gitu bang, kok ngadain itu bang, kok masih mahasiswa kok udah mau ngadain seminar gitu bang? Nah, kan ini kan prestasi lah, hebat gitu ya kan? Tapi, iya. Wah ini, udah bisa buat seminar gitu ya, silakan bang. Ya, jadi itulah pentingnya bang, kita menjual brand. Itulah nilainya, value dari sebuah brand. Kita tidak perlu memberikan, kita tidak boleh meminta kepada orang lain sebelum kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Ngomong-ngomong nih masalah seminar kemarin, memang seminar kemarin itu pun saya merencanakan sangat singkat, sangat cepat sekali, sangat garcep, bukan dari jauh-jauh hari. Itu hanya rencana paling 1 minggu langsung buat ini, hubungi pemateri, langsung sebar pamflet, terima, dan alhamdulillahnya 450 peserta ter-ACC, terpantau dan mendapatkan sertifikat, mendapatkan pengalaman, bisa ngobrol dengan pemateri yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Jadi pemateri itu memang aktivis di dunia genre, di dunia fashion show, di dunia konseling, dan juga sudah ke luar negeri beberapa kali untuk mengetes jurnalnya. Jadi memang ya kita harus memberanikan diri lah Bang. Jadi ketika kita mau jual brand itu ya harus kita mungkin bisalah mengeluarkan dana agar supaya brand kita itu dikenal banyak orang.
jangan mengharapkan dulu sebelum kita memberikan. Seperti itu, Bang. Iya, mantap itu, Bang. Lanjut terus, Bang. Ini belum selesai ya. Ini saya ngomong belum selesai. Ada lagi. Oh, belum selesai. Oh, silakan. Iya. Sebenarnya itu kan rencana dadakan ketika ada pandemi COVID-19. Kalau tidak ada COVID, mungkin saya belum mengadakan seminar tersebut, karena memang seminar itu akan saya adakan ketika sarapan pagi itu benar sudah genap 1 tahun, dan itu saya adakan di Kudus, karena memang saya sudah melobi beberapa sponsor yang siap membiayai dari tempat, membiayai internet, membiayai broadcast. Nah, jadi memang YouTube itu menurut saya memberikan pengalaman yang sangat spesial gitu loh. Tidak hanya mengembangkan saya berbicara di depan kamera, tidak hanya membuat saya terkenal ya ibaratnya, tapi juga membuat kita lebih kreatif, membuat kita lebih aktif, membuat kita mempunyai jaringan yang luas. Bayangkan 7.500 sekian orang subscriber itu adalah sahabat saya. Bayangkan, berarti kan sudah banyak sekali orang yang berlangganan dengan saya, orang yang sudah percaya dengan saya. Itu sedikit saja, jangan dianggap sombong ya. Iya betul Bang, itu enggak. Jadi kalau kita lihat dari 7.000 itu kan banyak, Bang. Kalau kita kumpulkan di satu ruangan itu uangnya besar ya kan. Nah, jadi yang udah percaya sama Abang udah 7.500 orang, berarti itu udah lumayan mantap ya. Nah sekarang gini Bang, sekarang ini kan kita kan lagi masa pandemi COVID-19 ya kan, COVID-19 ya kan, dan kita dianjurkan oleh pemerintah kita kegiatannya di rumah aja ya kan. Nah menurut Mas Umam, kegiatan positif apa lah Bang yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan selama kita di rumah ya, terkait dengan BK lah? Ya, kegiatan di rumah yang positif itu pastinya kan kalau orang-orang yang sekolahnya di luar kota itu pasti bertemu dengan keluarga, bisa lebih lama dengan keluarga, itu salah satu kegiatan yang positif. Mungkin lebih bijak menggunakan media sosial, karena memang media sosial saat ini kan ketika banyak sekali orang-orang yang diam di rumah, pasti banyak sekali orang-orang yang memposting, menghujat, dan lain sebagainya, dan itu bisa mengakibatkan kesehatan mentalnya terganggu. Memang harus kita benar-benar mengelola media dengan baik, tidak mengkonsumsi semua berita yang ada di YouTube, tidak mengkonsumsi semua berita yang ada di TV. Memang harus benar-benar memilah. Ketika di rumah, ya kita membantu orang tua, beribadah di rumah, nikmati masa-masa di rumah, menikmati, karena memang Tuhan itu memberikan segala sesuatu apapun itu bisa menjadi nikmat apabila kita bisa menikmati. Ada COVID, kita tidak menikmati di rumah, tapi pikirannya kemana-mana. Tidak ada COVID, sekolah jauh, kita pengennya di rumah. Manusia itu kan seperti itu. Nah, sebenarnya yang membuat mentalnya terganggu, yang membuat dirinya itu capek dengan pikirannya, itu karena memang rasa ketidakpuasannya sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Oh ya, jadi kita buatlah yang positif di rumah gitu Bang ya. Jadi nikmati apa aja yang ada sekarang Bang ya. Iya. Nikmati aja yang ada sekarang ini, nikmati aja dulu ya, nanti sambil berdoa semoga corona ini cepat berlalu ya Bang ya. Oke Bang, nah ini satu lagi nih Bang, saya ada lihat di Facebook Abang ini juga juara 3 blog kompetensi pajak. Itu gimana Bang ceritanya, kok bisa ikut kegiatan itu gitu? Ketahuan ya. Itu ceritanya itu waktu awal-awal nge-YouTube. Saya lihat-lihat di IG ada blog competition, ada video perlombaan membuat video vlog pajak yang diadakan oleh praktisi Bandung, oleh salah satu universitas
Bandung. Nah, saya ikut dan saya mendapat juara 3 pada saat itu. Ya, suatu pengalaman yang luar biasa lah. Anak BK disuruh ngomong tentang pajak, bagaimana pajak, pembagian pajak, berapa persen, apa saja. Ya memang kita harus perlu itulah Bang lah. Kita walaupun anak BK tapi harus juga rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal yang baru itu tidak salah. Oke Bang, ini waktunya udah habis ya. Jadi terima kasih lah udah mau collab gitu. Iya, siap. Jangan lupa ya. di-subscribe Ratawu. Jangan lupa di-subscribe Ratawu. Kalau sudah lihat videonya harus di-subscribe Ratawu. Kita dukung channel Rotua agar supaya bisa 5.000 subscriber tahun ini. Minimal. Oke, terima kasih Bang. Jadi moga juga sarapan pagi ya, subscribe juga sarapan pagi ya. Semoga bisa lebih berkembang lagi ya. Semoga juga bisa menginspirasi mahasiswa, baik mahasiswa, guru-guru atau praktisi guru BK yang lain gitu Bang. Jadi makasih Bang, Abang termasuk orang yang hebat menurut saya, masih muda ya, masih mahasiswa tapi udah bisa menginspirasi banyak orang. Jadi semoga bisa ditiru oleh yang menonton acara ini. Oke, terima kasih udah hadir di Rotua Channel. Makasih Bang ya. Iya, siap. Oke, siap. Sampai ketemu lagi. Semoga bisa collab lagi nanti lain waktu. Oh iya, siap. Hubungi saja Bang. Oke, saya putus Bang. Iya, siap. Ini kalau saya upload nggak masalah Bang ya? Siap, tidak apa-apa. Nanti akan saya repost di tab komunitas sarapan pagi. Oke, siap. Terima kasih Bang. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali. Siap. Catch 'em all.